Perkenalkan, nama saya Ramdhani Akbar, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas D. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana harga barang dan jasa yang kamu beli sehari-hari ditentukan? Oke, kita mulai saja ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar bagaikan orkestra ekonomi yang kompleks, di mana permintaan dan penawaran memainkan peran utama sebagai konduktor, mengarahkan melodi harga keseimbangan. Menyelami penawaran dan permintaan adalah kekuatan ganda yang membentuk pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Semakin tinggi harga, semakin sedikit barang atau jasa yang diminta. Hal ini digambarkan dengan kurva permintaan yang menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini digambarkan dengan kurva penawaran yang menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. 1. Penawaran bukan hanya tentang kuantitas tetapi juga kualitas, harga, dan waktu. Penawaran dipengaruhi oleh teknologi, biaya produksi, ekspektasi harga di masa depan, dan kebijakan pemerintah. 2. Permintaan. Lebih dari sekedar keinginan, permintaan adalah kemampuan dan kemauan konsumen untuk membeli. Permintaan dipengaruhi oleh selera dan preferensi, pendapatan, harga barang terkait, dan kondisi ekonomi. 3. Keseimbangan pasar, titik di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Di titik ini, harga berada pada tingkat yang stabil. 4. Elastisitas, mengukur seberapa sensitif penawaran dan permintaan terhadap perubahan harga. 4. Elastisitas, membantu memahami bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, intervensi, gangguan, dan ketidaksempurnaan. 1. Peran pemerintah. Pemerintah dapat memengaruhi mekanisme pasar melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. 2. Gangguan eksternal, seperti bencana alam, gejolak politik, dan perubahan teknologi, dapat mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan perubahan harga yang tidak terduga. 3. Ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, oligopoli, dan informasi asimetris, dapat menyebabkan distorsi dalam mekanisme pasar dan berdampak negatif pada konsumen. Studi kasus menjelajahi dampak mekanisme pasar di dunia nyata. 1. Dampak kenaikan harga BBM. Menganalisis bagaimana kenaikan harga BBM memengaruhi penawaran dan permintaan di berbagai sektor, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. 2. Fluktuasi harga pangan. Menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi harga pangan, seperti perubahan cuaca, kebijakan perdagangan, dan spekulasi. Dampak pandemi COVID-19 pada pasar. Membahas bagaimana pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasokan, perilaku konsumen, dan mekanisme pasar di berbagai industri. Kesimpulan. 1. Mekanisme pasar adalah sistem yang kompleks, dinamis, dan terus berkembang. 2. Memahami mekanisme pasar penting untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, baik sebagai konsumen, produsen, maupun pembuat kebijakan. 3. Mekanisme pasar tidak sempurna dan pemerintah memiliki peran untuk memastikan pasar berfungsi secara adil dan efisien. Terima kasih telah menonton video ini tentang mekanisme pasar. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda memahami kompleksitas pasar dan bagaimana pasar mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.